Astra Giri Halo, Ciki selamat Wangsa. siang dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Astra Giri. Di sini saya akan membuat konten kembali. Namun konten yang saya buat sekarang tidak terlalu formal. Saya menanggapi masalah hak dan kewajiban. Jadi kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemilihan umum pada 5 tahun sekali. Kita diwajibkan untuk memilih dan juga diwajibkan untuk bekerja bakti dan juga diwajibkan untuk melaksanakan semua apa yang memang menjadi pedoman undang-undang di negeri kita. Namun kita pun memiliki hak. Jadi kalau kewajiban kita sudah kita laksanakan, seperti di desa kita biasa mengadakan ronda malam, kita laksanakan. Kerja bakti kita laksanakan, pilkada, pilpres, pildes, semua kita laksanakan. Jadi di sini kita akan menuntut hak kita. Hak kita itu berhak mendapatkan semua fasilitas yang rata-rata orang lain dapatkan. Bantuan yang memang orang dapatkan sesuai ekonominya dengan kita, kita pun harus mendapatkannya. Jadi harus berimbang antara kewajiban dan hak. Jika memang pemerintah hanya menuntut kewajiban kita dan tidak memenuhi hak kita, itu artinya sama dengan bohong. Jadi kalau memang kewajiban kita penuhi namun hak kita tidak diberikan, lebih baik kewajiban tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Karena ibaratnya kewajiban itu adalah tuntutan dan hak itu adalah apa yang semestinya kita dapatkan. Jadi ibarat kewajiban itu kita sebagai buruh untuk melaksanakan pekerjaan kita, dan hak itu adalah gaji kita. Jadi jika cuma kewajiban yang dituntut kepada kita untuk melaksanakan suatu kewajiban namun tidak diberikan hak kita, itu lebih baik tidur. Jadi menurut pemahaman kita, tahun 2024 akan dilaksanakan pilkada. Kita melaksanakan kewajiban kita, namun haknya kita, haknya saya sendiri itu sama sekali tidak diperhatikan. Jadi saya pun akan berhak tidak melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara, karena apa yang menjadi hak-hak saya itu tidak terpenuhi. Dan ini pun tidak akan melanggar undang-undang, itu menurut saya. Karena saya adalah orang yang belum tahu tentang undang-undang, Pancasila pun saya kurang hafal. Jadi kalau menurut saya, kalau di tahun 2024 itu diadakan pilpres atau pemilihan calon legislatif, karena selama ini kewajiban kita selalu dituntut untuk melaksanakan pemilihan umum tersebut, namun hak apa yang menjadi hak kita itu tidak diberikan. Jadi kalau menurut saya pribadi, golput pun nggak apa-apa, karena selama ini saya memilih itu tidak pernah menerima yang namanya dana dari caleg manapun, apalagi presidennya, kepala desanya. Tidak pernah saya menerima uang spesial murni. Saya memilih dari hati saya sendiri. Namun apa yang menjadi hak saya sebagai individual itu belum diberikan sebagaimana mestinya. Jadi kalau kedepannya saya memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban, itu sah-sah saja. Bahkan ada beberapa sahabat saya yang memang sudah terpenuhi haknya, dia ketawain saya, kewajiban selalu saya laksanakan. Suruh kerja bakti, ngerona, namun hak saya sama sekali tidak diperhatikan sebagai warga negara Indonesia. Jadi harap dimaklumi apabila suatu saat nanti saya tidak melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia yang syah. Jadi karena apa yang menjadi hak saya itu tidak diberikan, itu sah-sah saja. Jadi apabila apa yang saya katakan ini melanggar undang-undang atau melanggar hukum, silakan konten saya bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Karena bait per bait, kata per kata itu saya pelajari. Kalau memang diplesetkan atau dipotong atau dikopi itu mungkin saja salah. Tapi kalau yang sebenarnya, saya bukan orang yang berpolitik, saya tidak pernah terjun di politik. Saya hanya menanggapi apa yang saya rasakan, karena selama ini apapun yang menjadi kewajiban saya itu sudah saya laksanakan sebagaimana mestinya, seperti masyarakat yang lainnya. Namun apa yang menjadi hak saya itu
saya usulkan sama sekali tidak diberikan. Saya pun tidak mengerti apa penyebabnya, apa latar belakangnya. Mungkin negara ini sudah dari aparat yang paling bawah itu memilah siapa yang mereka sukai, siapa yang mereka inginkan, siapa yang mereka idolakan. Mungkin itu yang diberikan. Mungkin saya dianggap sampah masyarakat sehingga sama sekali tidak diperhatikan, digubris pun enggak. Mungkin daftarnya juga memang ada, namun daftar itu dia anggap daftar hitam, mungkin daftar abu-abu yang tidak perlu terlalu diperhatikan. Lebih baik mereka memperhatikan yang lain, walaupun mereka kalau disuruh ngerona kerja bakti tidak hadir. Saya yang tidak dapat bantuan rajin sekali untuk hadir karena memang digebrak oleh aparat desanya, tapi saya mau melaksanakan tugas saya. Tapi apabila kedepannya saya mau diperhatikan oleh pemerintah desa terutama, mungkin saya tidak akan golput. Namun kalau sampai pemilihan tahun 2024 saya tidak mendapat perhatian apa-apa dari pemerintah desa terutama, saya akan memfokuskan diri untuk golput. Golongan yang putih-putih lah, bukan abu-abu. Mungkin cuma itu apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan Om Swastiastu dan Om Namo Buddhaya. Sekian dan terima kasih.